أجمل منك لم ترى قط عين. Masih berikan kita kesempatan untuk sama-sama وأطيب منك لم تلد puasa malam berapa ya? 11 12 Ayat 5 aja. Malam ke-12 alhamdulillah. Dan lebaran dan terakhir ini lama-lama aja. Jadi alhamdulillah kita sudah mencapai di malam ke-12. Hampir dikit lagi kita masuki nisfu. Oh, nisfu itu setengah. Iya. Masuk ke nisfu. Bentar lagi kita mau masukin pada tanggal 17 itu ada lagi di apa? Ramadan 17 Nuzulul Quran. Katakan dalam Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Udah libani. Apa? Bukan. Bali-bali. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang mana diturunkan. Jadi bulan Ramadan itu ada kaitannya. Kenapa di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran? Karena bulan Ramadan ini memang bulan yang 17 Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran itu bukan dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, tapi dari mana? Dari dasar langsung tuh ada riwayatnya bisa itu diturunkan Al-Quran. Jadi bilang dari Ramadan itu riwayat lain itu yang sampai aku kemudian dari 20 tanggal dan pada pada dari itu diturunkan Al-Quran itu seorang dunia. Nah, adapun diturunkan Nabi Muhammad, bagaimana cara menurunkan Al-Quran? Bagaimana, apakah dengan tulisan atau dengan suara? Jadi modelnya itu riwayat diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu dengan cara pemahaman. Jadi ketika Iqra bismillahirrahmanirrahim lagi Nabi Muhammad katakan Iqra ya Muhammad. Memang bahasa umum. Jadi caranya itu dengan pemahaman, karena kalam Allah itu bila harfin wa rasul. Jadi kalam Allah itu nggak ada suara, nggak ada huruf. Coba bayangin gimana sih? Al-Quran itu kalam Allah itu bila harfin wa rasul, nggak ada huruf, nggak ada suara. Lalu bagaimana cara memahami? Terus bagaimana dengan Al-Quran yang ada? Pakai itu buat kalam Allah itu kan ada hurufnya. Jangan kalam Allah bila harfin wa rasul. Bagaimana kita cara memahami? Simpel. Ada sesuatu dalam diri kita pun nggak ada suara, nggak ada huruf, tapi kita bisa paham. Pernah ente ngomong dalam hati ente? Ada suara? Ada suaranya? Ada. Dalam hati suaranya. Cuma diri sendiri doang yang kedengar. Ada suaranya? Nggak ada suaranya ya. Ada hurufnya? Nggak ada. Itu. Ini logikanya untuk memahami. Nah, begitu pun ketika disampaikan Al-Quran pada Nabi Muhammad. Oleh masa tadi belum berantaranya. Dia begitu. Caranya pemahaman terlepas langsung ditanamkan dalam hati Muhammad, sehingga Nabi Muhammad caranya begitu. Karena kalau dengan tulisan Nabi Muhammad orang ke sekolah bahasanya begitu, langsung pemahaman. Ya beda dengan kita. Kan kita mau dari kecil nggak diikro jamnya. Ya sampai 6 tahun udah selesai nggak diikro. Kita udah ada hurufnya masih belum bisa. Udah ada hurufnya nyata masih belum bisa. Terus kaitannya apa? Allah turunkan ini Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada pemiliknya, ya, pada si pemilik Al-Quran. Bahasa pemilik itu orang yang membaca Quran, orang yang ngamalin Quran. Nah ini dia akan memberikan syafaat, Jadi ada yang memberikan syafaat itu selain Al-Quran adalah puasa. Puasa itu bisa memberikan syafaat nanti di yaumil kiamat. Untuk siapa?
untuk orang-orang yang puasa. Yashfa'ani yaumil qiyamah, dua yang bisa memberikan syafaat di yaumil qiyamah, as-shaum, Al-Quran, puasa dan Al-Quran. Jadi di hari kiamat ini puasa dan Al-Quran ini bisa memberikan. Jadi ketika ini saat nanti ya yaumil qiyamah ini puasanya berseru, ya Rob, ya Rob ayu sa'id, ayu man mana'tuhu bin ayu man mana'tuhu ta'amu wa syaraba fin nahar. Ya Rob, mana orang yang aku larang dia di siang hari untuk makan dan minum? Dicari tuh, artinya orang yang puasa. Ini puasanya dari orang-orang yang dilarang mau puasa ini makan dan minum di siang hari. Itu nyari puasa. Makanya jangan saya puasa kita jangan sampai bolong. Dulu kan bolong ya emang ya. Di jalan-jalan itu sekarang mah jangan. Biar kita keliling untuk panas kita mampir ke masjid, tidur aja di masjid. Iya, lu udah suka minum. Wudhu jangan 3 kali keluar minum air wudhu. Jangan. Dia mau wudhu 3 kali keluar 2. Satu kali kemana? Jangan begitu, man. Jadi apa biar kita bisa dapat syafaat juga selain nanti dari syafaat dari Rasulullah, tapi juga kita dapat syafaat daripada puasa Ramadan. Amin. Mudah-mudahan ya dengan puasa Al-Quran pun luar biasa. Banyak orang-orang yang melupakan daripada Al-Quran. Al-Quran hanya sebatas tulisan. Gaya buka Al-Quran tidak resmi. Tidak tersisa di akhir zaman itu daripada Al-Quran kecuali hanya sebatas tulisan. Walau kaum Islam bila Islam nggak ada tuh tersisa di akhir zaman itu. Islam itu cuma tinggal lama. Islam tinggal lama. Al-Quran tinggal tulisan. Bahasanya cuma buat biasa. Baca juga orang. Pajangan doang. HP download doang. Di sini juga sini kagak. Gaya doang. Mending amat. Dengerin juga kagak. Dengerinnya cuma lagu-lagu gitu ya. Jadi cuma buat pajangan doang. Buat apa gitu pajangan. Jadi mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, dengan kita juga puasa yang luar biasa ya. Puasa itu kan cuma menahan Lapar dan haus aja. Iya. Ya orang tidur mulu. Bagaimana? Orang kerja cuma tidur. Ya nggak, kalau Sabtu Minggu aja ya. Sabtu Minggu sampai sore tidur. Kalau bisa mah ya bangun-bangun kan lebaran. Itu mama. puasa dur. Puasa tidur. Jadi Al-Quran ini yang kalau kita Al-Quran kita sia-siakan, Al-Quran hanya kita gunakan hanya sebatas bacaan saja. Jangan heran nanti karomah daripada Al-Quran, kemuliaan daripada Al-Quran itu perlahan cabut sirnya. Sir-sir itu karomahnya, kemuliaan Al-Quran. Sehingga banyak orang-orang nanti yang menghinakan Al-Quran. Jangan salahkan mereka. Kenapa? Karena kitanya sendiri orang Islam yang melupakan daripada Al-Quran. Makanya sedikit sekarang orang-orang itu yang merayakan tentang, bukan merayakan ya, memperingati Nuzulul Quran. Nah, Nuzulul Quran ini sedikit yang merayakan. Kenapa sih harus ada Nuzulul Quran? Nah ini untuk memotivasi, nyemangatin lagi, biar semangat baca Quran ini giat. Bukan baca Quran, ngafal Quran cuma buat lomba. Banyak kan buat lomba. Lomba mah gampang, nomor sekian. Maka kebanyakan orang tua kita sekarang anak-anaknya suruh hafal Quran buat lomba, dilombain. Apa bedanya sama burung ya? Ini kacau, main gacor-gacoran ya kan? Nah coba kalau lomba suaranya jelek, menang nggak? Coba kan? Walaupun hafal 30 juz, Kurang makan payah. iya orang nggak gacor, gitu. Nah jadi harus sekarang ya kan? Al-Quran cuma buat diadu doang. Boleh nggak? Ya silakan aja kalau buat motivasi. Cuman kebanyakan larinya ke dunia. Mereka tidak memahami isi. Kalau orang hanya belajar Al-Quran, maksudnya memang Al-Quran aja tidak diiringi dengan yang lain, maka mereka akan mudah menyalahkan orang lain. Kenapa? Oh, dari Quran langsung sumbernya Al-Quran itu mentah bahasanya. Kalau bahasa kita buku mentah harus dikaji. Tapi sumbernya dari situ. Sumber semua daripada Al-Quran. Sumber ilmu itu daripada Al-Quran. Sehingga bohong kalau orang mengatakan, wah kitab tertinggi kitab tertinggi apalagi tauhid paling itu kitabnya apa namanya itu. Oh
Kalau sebutin bukan kitab yang terpenting itu adalah Al-Quran. Karena apa? Semuanya nanti daripada Al-Quran. Al-Hikam semua daripada Al-Quran. Al-Quran nyata semua Allah nyatakan dalam Al-Quran. Mau kita belajar apapun semua dalam Al-Quran. Dan kebanyakan kita yang meninggalkan Al-Quran. Orang-orang lebih mementingkan roti berhadat. Orang-orang lebih mementingkan izin doa, yang lain-lainnya amalan. Bukan nggak boleh, boleh. Hajat, siapa lagi? Hasan Asadili dan yang lain-lainnya. Mereka punya amalan khusus, bidang khusus, tapi mereka tidak meninggalkan Al-Quran. Kalau kita enggak, itu yang dikejar Al-Qurannya kita tinggal. Jangan tinggalin Al-Qurannya sehingga amalia yang lain itu dari ini mereka ngikut sebagai pelengkap. Nah, perisai utamanya untuk menjadi pedoman hidup kita Al-Quran yang lindungi kita. Dan ini yang udah salah kaprah. Mereka lebih bijak di sini. Ini langsung sampai buat sehari semalam sudah baca Quran enggak? Satu halaman juga berat. Enggak. Baca Quran satu halaman berat. Gimana sore yang beredar hasbunallah 450 ya kuat ya no ya 4.500 lagi itu kuat bener jabanin bener kagak bohong jabanin kuat banget kirim Quran satu juz jangan kata satu juz 2 halaman itu berat Agak hafal ya berat nah, itu udah salah kaprahnya maka pentinglah kita di Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran kemudian kita memperingati Al-Quran bagus anak genteng itu nggak mau libur ya karena memang Allah lipat gandain. Kalau lipat gandain justru mumpung di bulan Ramadan, kenapa kita harus libur? Karena amalia wajib di bulan Ramadan bernilai 70 kali lipat. Kenapa kita harus libur? Nah, kita baca Quran satu huruf 10 kebaikan, ya itu satu huruf, ya kan 10 dikali berapa? banyak. Enggak, satu fardu nilainya. Satu fardu bernilai satu fardu. 10 kebaikan bernilai satu fardu. Itu satu huruf. Kan 10 kebaikan. 10 kebaikan bernilai berarti kan 10 fardu. 10 amalan yang wajib. Satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Udah berapa huruf? Fardu itu yang kita kerja. Kalau kita ngejar pahala. Kalau kita ngejar pahala. Kan kita kejar pahala atau utama. Gajahnya boleh silakan. Kita mengejar pahala itu nggak apa-apa. Kita kejar pahala. Yang manusia butuh pahala ya kan. Itulah tingkat orang awam. Orang awam itu kan mencari pahala. Ya enggak kalau kita mah mau ngejar yang utama bukan tingkat kita. Iya itu orang lain. Ente mau begitu lagunya jangan begitu. Kalau ente mengejar keutamaan bukan pahala, bukan mengejar pahala puasa ente. Kalau lupa sedikit daripada Allah batal. Ente di pikiran dia lupa aja daripada Allah, sedetik aja lupa daripada Allah, batal puasa ente. Iya, itu orang langit. Kita mah kagak, bener ada. Gak bisa gitu. Kita ngejar pahala aja dulu. Maka Al-Quran ini, Al-Quran baca. Jangan sampai. Kalau kita baca Quran terus, baca Quran lama-lama kita akan sedikit-sedikit dan memahami Quran, ngaji. Memahami nggak paham sendiri terjemahan enggak, itu mah nanti kayak mereka gitu. Itulah yang akhirnya nanti mudah mengkafirkan orang. Ya, kafir itu, sesat itu. Ya, itu nggak boleh kita mengkafirkan. Jadi makanya ada kita belajar Quran, kita lagi belajar hadis, akhlak itu. Karena Al-Quran ini juga mencakup banyak akhlak. Maka takallaf yang berakhlak-akhlak jangan membuat Al-Quran akhlak Rasul. Makanya Al-Quran ini mengajarkan semuanya. Al-Quran bisa memberikan syafaat buat kita, bisa memberikan mudarat buat kita. Kenapa? Karena Al-Quran sebatas alat. Alat bisa digunakan. Alat itu bisa digunakan buat baik, bisa digunakan buat buruk. Berapa banyak orang menggunakan Al-Quran buat keburukan? Buat apa? Buat nyantet. Loh, dari Quran ngambilnya, yang salah. Ya, buat meret cewek. Dari mana? Quran. Terus, sekarang Al-Quran digunakan buat itu. Akhirnya apa? Jelek ingatnya. Loh, kok dibuat begitu Al-Quran? Pada kesalahan manusia sendiri. Kesalahan manusia. Jadi Al-Quran ini alat, mau kita bawa kemana? Jadi kalau bahasa orang penerima,
Tergantung orang menerimanya Al-Quran. Dia menerimanya dengan hati yang baik atau dengan hati yang salah. Bahasa hati yang salah itu kalau ibarat kita siaran TV nih, di sini bagus nih channel, di sini jelek nih di luar channelnya, di rumah ini bagus. Kenapa bisa berbeda? Padahal nggak jauh. Nah itu namanya tergantung penerimaan, frekuensi namanya. Penerimaannya di sini bagus atau enggak? Nah, berarti di sini terhalang. Sini kan banyak penghalang pasti. Terhalang. Kalau di tempat di rumahnya itu bagus, nggak banyak halang. Namanya hatinya bagus. Ya, namanya hatinya bagus. Orang-orang yang menerima dengan lapang Al-Quran semua itu. Tapi kalau hatinya penuh dengan kesalahan, keburukan, gitu. Apalagi lagi ngaji Quran, ini gondok sama gurunya, itu nggak bakal masuk. Karena salah di sini. Gondoknya itu harus lu lapangin gitu, pasti buang tuh semuanya tuh kesalahan itu buang penyakit itu buang dulu kalau lagi. Sehingga ulama-ulama, para sahabat pun menerima Al-Quran itu ada yang menerima dengan yakin daripada Rasulullah, ada juga yang seperti orang-orang munafik. Mereka nggak. Kenapa? Karena di hati mereka tertanam apa? Kesalahan, nggak mau. Kalau para sahabat yang kan nerima, oh iya, nerima dengan apa enggak? Nah, begitu pun kita kalau kita mau dapat ilmu daripada Al-Quran, jadikan hati kita ini memang dengan penuh kebenaran gitu, meyakini bahwa memang Al-Quran itu sebagai sumber daripada kita jangan lupa. Jangan kita gunakan Al-Quran sebagai buat manajer. Saya tahu tuh orang-orang ayatnya juga kita kasih. Kenapa bisa begitu? Nah itu sekali lagi ya bagaimana. Kadang orang meyakini ini buat nanti udah Al-Quran mengikut aja. Wah ada kodamnya. Kodam siapa? Malaikat. Malaikat itu lah ya'sunallah kama amara wa yaf'aluna. Nurutnya sama Allah. Ente mau nyuruh malaikat hebat. Gak bisa ente nyuruh malaikat. Bisa. Itu yang kodam-kodam itu jin. Al-Quran isinya jin itu bohong. Kenapa kok bisa isinya jin? Kebanyakan yang salah kaprah di antara orang-orang yang itu yang memberikan amali daripada Al-Quran. Ini amali dari aneh. Ketika bahasa dari aneh berarti itu punya dia. Padahal Al-Quran bukan punya dia. Bukan punya dia. Kalau orang yang sesuai dengan Al-Quran, dia nggak mengatakan oh ini amali dari aneh. Padahal Al-Quran ini kita baca aja Al-Quran, semua ada di situ. Kenapa? Wanazil Al-Quran wa shifa'un wa rahmah. Diturunkan Al-Quran itu sebagai obat, sebagai rahmat. Al-Quran Allah turunin. Sehingga ketika Allah turunin wanazil Al-Quran wa shifa'un wa rahmah, Allah turunin sebagai obat dan sebagai rahmat. Aku jahat kenapa? Obatnya sudah kasih sayang. Itu Al-Quran. Salah kalau kita batus itu Quran. Mat mukul. Bikin dosa orang. Ini salah ini. Apa ini begini kan? Kok bisa seperti ini? Rasulullah enggak, kalau memang itu bisa, kenapa Rasul tidak menggunakan dulu? Rasulullah sekian banyak istri, apakah pakai pelet dengan macam-macam? Enggak. Para sahabat dengan banyak istri, Sayyidina Ali dengan 6 istri kalau nggak salah, apakah dengan baca surat Yusuf, baca surat Ar-Ra'd? Enggak. Jadi nggak perlu. Kenapa kalau perlu disalahgunakan? Dan kita percaya aja. Kita percaya udah Al-Quran, kenapa nggak percaya? Ya bukan bicara Al-Quran Allah. Bagaimana? Baik. Jangan heran orang-orang yang mengkafirkan kita itu orang-orang Al-Quran semua. Kenapa? Karena mereka hanya memahami daripada Al-Quran. Kita nggak bisa. Kalau dulu zaman Rasulullah memahami Al-Quran, zamannya berkurang. Zaman Rasul masih zaman masih bisa terfokus mana yang kafir, mana yang
mukmin masih sedikit. Kalau sekarang mah sulit. Karena banyak orang-orang penyusup. Pentingnya Al-Quran di akhir zaman ini untuk pemahaman. Sehingga kita tidak salah memahami Al-Quran dan kita tidak mudah untuk mempraktikkan orang lain. Kita tidak mudah juga dari Al-Quran itu kita mensalah. Ya, orang Allah udah coba kursi bagi setan. Ya benar ya. Tapi kalau suatu rumah dibacakan Al-Quran, itu rumah ada. Artinya apa? Kalau dibacakan Al-Quran dalam satu rumah itu, setan itu nggak perlu baca rumah, baca kursi nggak perlu. Kita dekat aja, kita ingat sama Allah, setan itu jauh. Kita ingat sama Allah, kita zikir sama Allah, setan jauh. Udah baca ente sampai berbusa tuh baca kursi. Pernah gak nemuin orang kesurupan baca kursi dibalikin? Pernah? Sering ya? Sering kan nemuin dibalikin? Amalan gua sih gitu. Nah kalian memang dari kursi bisa baca, kenapa dia nggak? Bukan itu. Dia bisa memahami dari kandungan kursi itu. Sehingga kalau dia bisa memahami, namanya kuncinya udah punya. Kuncinya udah ada. Kalau kunciannya sudah ada, mau bagaimanapun hebatnya dia, kita udah punya kuncinya. Gak pernah bagus. Hari Allah 12. Insyaallah. Tekang air. Jadi Al-Quran jadikan sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk. Syahr Ramadan Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia. Petunjuk Al-Quran itu. Petunjuk apa? Petunjuk di jalan kebenaran. Namanya petunjuk ya kan? Tergantung orang baca petunjuk itu. Karena petunjuk kayak dia ngebaca peta. Peta yang dia baca. Tergantung ente ngebaca peta. Kadang ribut mau peta. Kurang ajar petanya lebar nih. Sampai muter-muter ya. Bikin nyasar. Tergantung kita baca peta. Pinter nggak kita ngebaca peta? Kalau kita pinter ngebaca peta selamat kita. Tapi kalau kita nggak pinter ngebaca peta, jadi GPS itu belok kanan, udah lewat lalu belok kanan. Nah itu namanya jaringan juga. Gitu. Jadi hudan linnas, bapak kita tinggal petunjuk bagi manusia. Kalau dikatakan manusia, ini tafsirannya umum. Saya juga dia masih kafir, saya juga dia udah muslim. Kalau mungkin udah di Al-Quran, udah orang-orang khusus. Artinya apa? Orang pertama butuh hidayah juga. Untuk orang mukmin itu butuh hidayah untuk apa? Untuk meningkatkan. Jadi orang-orang belajar orang bisa memberikan syafaat, memberikan juga mudarat. Kalau kita hanya menjual walaupun kalau biaya di kamar qalilah, kau jual ayat tidak ada. Betul. Ya, jual ayat murah lah, jual apa? Quran lagi. Nggak usah. Quran itu cukup sebagai pedoman. Insya Allah selamat orang-orang yang amin. Orang Amin. Ada masalah apapun juga. Masalah nih, sebesar apapun masalahnya, ingat lubang kunci cuma kecil. Pintu besar, lubang kunci kecil. Kecil. Kalau kita tahu kecil, kadang kita yang melihatnya yang besar, kok gede-gede. Maling itu kecil dia bisa. Karena dia tahu. Artinya Pak, dia tahu solusi. Nah, Al-Quran itu sebagai solusi. Besar apapun masalahnya, jangan Al-Quran, anaknya benar kita baca Quran dan kita dekat sama Allah. Selesai. Rasulullah kalau kita nggak dikasih wahyu sama Allah, galau. Rasulullah, kenapa nih kok nggak dikasih wahyu? Galau, kenapa? Karena sulit memecah masalah itu. Ini kalau nggak dikasih wahyu, kalau kita kan nggak ngaji gitu kan, hatinya tenang-tenang. Sahabat pun sama, ketika nggak dikasih wejangan oleh Rasulullah itu galau.
harus ada usaha. Itulah Al-Quran. Bentar lagi ini bulan, ada bulannya Quran, bulan dimana Allah turunkan Al-Quran juga di 17 Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang sedikitnya mengamalkan daripada Al-Quran. Walaupun sedikit kita mengamalkan Al-Quran sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Masalul mu'min alladzi la yaqra'u al-Qur'an at-tawwab. Ta'muhu dayyib. Jadi perumpamaannya orang-orang yang enggak baca Quran, kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak. Perumpamaan orang mukmin yang kadang-kadang baca Quran, yang kadang-kadang enggak baca Quran. Itu kayak kurma. Ya. Baunya enggak ada tapi rasanya enak. Itu kalau orang mukmin yang kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang enggak. Syaratnya dia ngamalin walaupun hanya sedikit daripada dia manis. Itu kayak kurma. Rasanya dia manis, baunya enggak ada. Kalau yang pertamanya masalah mukmin alladzi yaqra'u Quran. Perumpamaan orang-orang mukmin yang baca Quran. Yang baca Quran orang-orang mukmin itu baunya enak, rasanya juga enak. Itu kalau yang baca Quran, baunya enak, rasanya enak. Wah, Duren, Gus. Duren bukan. Itu bukan kita. Ya, yang kita dari ketiga. Atau mudah-mudahan kita masuk yang kedua. Jangan sampai kita masuk yang ketiga dan keempat. Yang ketiga apa? Matalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an ar-rayhan. Jadi perumpamaannya orang-orang munafik yang baca Quran. Yang baca Quran baca alladzi yaqra'ul masalul alladzi yaqra'ul Qur'an. Baunya ada, rasanya baik. Ada. Baunya ada. Rehul dayyib. Baunya enak. Apa itu? Mawar dia baunya enak ya, orang boleh juga bau mawar. Coba ente makan. Itu jangan sampai kita masuk yang ketiga atau yang keempat masalah Quran lagi orang perumpamaan orang-orang munafik yang kadang-kadang baca Quran yang kadang juga enggak. Amalnya juga orang. Ini mah baunya enak, rasanya juga enak. Kayak apa Brotowali? Brotowali. Pahit Brotowali itu, Pak. Bener. Pahit Brotowali. Kesalahan kita itu masuk yang mana daripada pilihan-pilihan orang-orang yang masuk yang pertama, masuk yang kedua, ketiga, dan keempat, kita sendiri yang menentukan. Kan kalau boleh jalan. Itu kan pilihan Anda masing-masing. Ya. Mudah-mudahan bersama menjadi ahli Quran. Amin. Kita mendapatkan pelajaran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.